itu Yesus untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tuh. Adalah lebih baik jika satu orang mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kenapa ucapan ini muncul dari mulut Imam Kayafas? Karena mereka takut kalau Yesus semakin banyak pengaruhnya, semakin banyak orang yang percaya kepada dia, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Maka Kayafas angkat bicara. Kalian tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kalian jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu mati. Hal itu dikatakan oleh Kayafas bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, artinya bahwa kenapa ada nubuat Yesus mati untuk bangsa itu? Karena Yesus harus mati demi untuk supaya bangsa Israel itu tidak dirampas oleh penjajah Roma. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Latar belakangnya apa? Ketakutan bangsa mereka, tempat suci mereka dirampas oleh Roma. Titik. Berarti tidak ada nubuat mereka melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu karena dosa waris untuk nebus dosa. Ini hal penebusan dosa, hal dosa waris muncul kemudian setelah Kristen nongol. Padahal pada saat TKP di Kejadian itu tidak ada latar belakang itu menjadi dasar pijakan mereka sepakat membunuh Yesus selain karena unsur politik semata. Begitu Bang, silakan. Oke, thank you. Saya sudah dapat maksudnya Bang Zuma. Ya, saya jelaskan begini. Kayafas, dia punya agendanya tersendiri. Makanya dia menyebutkan nubuatannya, yaitu Yesus lebih baik mati supaya satu bangsa ini selamat. Itu agenda dia sendiri. Bukan dalam bermaksud untuk menihilkan bahwa Yesus mati untuk dosa. Enggak. Yesus mati untuk dosa itu adalah makna teologis, dan tentu saja orang-orang Israel, orang-orang Yahudi maksudnya, terutama bagi imam-imam dan si Kayafas ini, tentu saja dia tidak akan pernah mau terima hal itu, dan nggak ada di dalam di kepala mereka bahwa Yesus mati menembus dosa. Itu nggak ada di dalam kepala mereka. Yang ada, ya mereka punya agenda politik gitu. Jabatan imam itu digunakan untuk meluluskan hal-hal yang politis begitu. Contohnya ya ini, dia mau Yesus mati supaya bangsa Roma enggak suatu saat menjajah lagi. Intinya kan begitu. Jadi ini bukan permasalahan tentang nubuat Yesus yang mati lalu bukan untuk menebus dosa manusia, enggak sih. Tapi melainkan ini tuh lagi mau mendeskripsikan bahwa agenda Kayafas untuk mau Yesus mati supaya bangsa Israel ini selamat dari Roma begitu. Bukan masalah Yesus mati untuk dosa, enggak sih. Teksnya enggak berbicara begitu sih. Jadi kalau memang mau membicarakan bahwa ini tuh memang nubuat dari Allah, nah misalnya begitu. Kayafas mendapat nubuat dari Allah. Sebenarnya enggak begitu sih. Ini kan jelas kok. Kayafas dan imam-imam memang membenci Yesus sejak awal. Sejak Yesus pelayanan, sejak Yesus melakukan mujizat, itu jelas mereka mau membunuh Yesus. Mereka mau merajam Yesus. Ketika Yesus melakukan hal-hal yang lain, mereka mau bunuh Yesus. Intinya mereka mau Yesus itu mati. Begitu. Apapun caranya. Lalu ketemu cara terakhir, ya udah, yaitu salib itu sendiri. Begitu. Ya wes. Itu respon saya. Silakan, saya mau dengar respon Bang Zuma. Oke, yang pertama, ketika saudara mengatakan itu dari dirinya sendiri, itu sudah bertentangan di data 51, Bang. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya sendiri. Nah, lalu dari siapa? Ini mengait-ngaitkan Tuhan. Hanya ada dua, kalau bukan Tuhan, iblis. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi ini bukan dari dirinya sendiri.
Sebagai imam dia bernubuat. Artinya nubuat itu pekerjaan seorang yang mendapatkan ilham dari Tuhan. Nah, ilham dari Tuhannya ternyata Yesus disepakati untuk dibunuh karena unsur politik. Itu kalau dari Tuhannya. Tapi kalau dari iblisnya, berarti penyaliban ini latar belakangnya itu betul-betul karena pekerjaan iblis. Jadi kita diantarkan kepada dua keadaan. Yang pertama, kalau Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri, namun bersama dengan Tuhan Elohim, berarti Tuhan Elohim menyepakati pembunuhan terhadap Yesus itu karena faktor politik ekonomi. Yang kedua, kalau ternyata Kayafas sebagai imam besar bernubuat dan itu nubuatannya berasal dari iblis, berarti penyaliban ini adalah rekayasa iblis. Kemana hendak kita berpijak? Kayafas bernubuat bersama dengan Tuhan atau Kayafas bernubuat bersama dengan iblis? Kalau bersama dengan Tuhan, berarti Tuhan menubuatkan Yesus mati untuk bangsa Israel agar jangan bangsa ini dijajah, dikuasai, dirampas tempat sucinya dan bangsanya oleh Roma sebagai penjajah. Tapi kalau iblis yang mempersamai Kayafas, berarti penyaliban ini itu berasal daripada prakarsa daripada iblis itu sendiri. Nah, kemana saudara Kristen hendak berpijak? Imam Kayafas bernubuat bersama dengan Elohim atau Imam Kayafas bernubuat bersama dengan iblis? Silakan. Oke, thank you. 11 Yohanes 11:51 memang mengatakan dia bernubuat, lalu Yesus harus mati begitu. Dan memang sih dia benar sih. Walaupun nubuatannya itu terjadi dan dia memang punya agenda dia tersendiri. Saya nggak bilang itu saya tadi di awal bilang dia punya agenda dia sendiri. Tapi saya lupa bilang, memang sih dia bernubuat. Dan let's say dia itu memang nubuatnya datang dari Allah itu sendiri. Dan ya memang betul itu terjadi. Ya toh? Sesuai dengan apa yang tanda kutip Kayafas nubuatkan, ya memang itu benar terjadi. Tetapi kalau problem yang dari Bang Zuma katakan itu adalah, ya ini dari iblis atau bukan, begitu. Kalau dari iblis begini, kalau bukan dari iblis begitu, berarti problematik dong. Kiri kena, kanan juga kena, begitu. Jawabannya sih enggak sih. Memang di dalam di dalam sudut pandang Imam Kayafas dengan sudut pandang teologis kita itu berbeda. Tadi kan di awal saya udah bilang, bagi Imam Kayafas dia mau sebagai Israel selamat, tetapi bagi Yesus sendiri dia mau menebus orang-orang, begitu. Dia mau menebus dosa. Jadi kedua hal itu sama sekali nggak bertentangan sih. Bahwa memang betul nubuatannya terjadi, Yesus memang mati toh, sesuai dengan apa yang dia mau juga, bahwa ya Yesus memang mati. Jadi saya nggak melihat ada hal yang bertentangan di sini yang Bang Zuma maksud. Itu respon saya. Coba ditanggap lagi, thank you. Jadi kesimpulan saudara Mario, ini Kayafas bernubuat tidak seorang diri, apakah bersama dengan Elohim atau bersama dengan iblis, Bang? Oh, oke. Ya, thank you pertanyaannya. Di sini nggak ditulis apa. Di sini sama sekali tidak dituliskan dia bernubuat itu memang dapat dari Allah ataupun bukan. Ataupun memang itu dapat dari bisikan iblis. Kita nggak tahu. Apa yang teks tidak ditulis ya kita nggak bisa berspekulasi lebih banyak. Tetapi let's say itu dari iblis. Ya nggak apa-apa juga sih. Kalau memang itu dari iblis. Let's say itu dari Elohim. Ya nggak apa-apa juga. Keduanya nggak ada masalah. Karena memang betul nantinya Yesus mati, tetapi sudut pandangnya itu beda. Kalau bagi kita kekristenan orang secara teologis ya itu mati untuk mati menebus dosa, dan Yesus pun juga ada bilang begitu kok. Begitu.
Tapi jawaban singkat saya itu, silakan responnya lagi. Oke. Jadi kalau misalnya dia bernubuat bersama dengan Tuhan, Elohim dalam hal ini yang dipanggil Bapa oleh Yesus, berarti Bapa menubuatkan Yesus ini mati untuk bangsa Israel doang. Dan itu bukan dari kutukan dosa, bukan nebus dosa, bukan untuk membebaskan orang-orang di luar Yahudi dari kutuk dosa, melainkan untuk membebaskan orang Yahudi dari perampasan tempat suci dan juga bangsa Israel itu sendiri. Itu kalau dari Elohim. Berarti tidak ada tujuannya untuk menyelamatkan orang Kristen. Kalau itu bersama dengan iblis di ufuk yang berbeda, nubuatan ini muncul dari iblis, maka kesaksian-kesaksian yang muncul terjadi itu adalah kesaksian yang dipropagandai oleh iblis. Artinya penyaliban terhadap Yesus itu adalah rekayasa setan. Kalau rekayasa setan, bagaimana mungkin setan ingin melepaskan manusia dari kutuk dosa? Bukankah iblis dari Gan Eden, Taman Eden, iblis sudah menginginkan Adam dan keturunannya jatuh ke dalam kutuk dosa, bukan malah menyelamatkan keturunan Adam, Adam dan keturunannya dari kutuk dosa. Itu kalau nubuatan ini muncul dari bisikan iblis, sehingga Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa kita. Artinya bahwa Tuhan yang memberikan nubuatan ilham kepada Kayafas tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa Kristen. Dan kalaupun itu iblis, berarti iblis telah menipu 2000 tahun lamanya. Karena iblis tidak akan mungkin mau menyelamatkan manusia. Iblis itu maunya menjadikan manusia sebagai temannya di dalam api neraka yang menyala-nyala. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Matius 25 nomor 41, enyahlah wahai orang-orang terkutuk, enyahlah kalian ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Artinya bahwa Kristen di sini mau kemana? Kalau Kayafas bernubuat bersama dengan Elohim, berarti Kayafas bernubuat hanya untuk bangsa itu, dan itu hanya untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tidak ada menebus dosa, tidak ada kemudian Yesus itu datang untuk menanggung dosa, dan seterusnya. Itu enggak ada. Berarti Kristen dalam hal ini hanyut terbawa oleh keadaan yang ada, hanyut ditinggal oleh keadaan yang terjadi pada masa penyaliban oleh orang-orang yang memang membenci kepada Yesus. Hanya ada dua. Imam Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Elohim atau dari iblis. Dan dua-duanya tidak akan membuat kemudian gereja atau dalam hal ini jemaat Kristen menjadi nyaman. Silakan Bang. Halo, sorry, agak putus tadi. Iya, silakan. Halo. Iya, halo. Oh, udah saya ya. Silakan. Sorry, tadi saya nggak dengar terakhir ya tadi Bang Zum. Agak putus saya. Koneksi saya kayak jelek. Yang didengar aja. Ya, Bang. tapi saya coba jawab. Ya, oke. Siap. Oke. Kematian Yesus, makna kematian Yesus itu tidak diambil dari satu teks ini saja. Jadi kalau tadi Bang Zuma mengatakan Yohanes 11:51 bahwa nubuatan dari Kayafas ini itu dari anggaplah dari Elohim, berarti itu hanya untuk bangsa Israel saja begitu. Itu bukan untuk keseluruhannya. Enggak sih. Nah, melihat Yesus, makna kematian Yesus itu harus utuh, bukan cuma dari satu ayat saja. Bayangkan kalau kita mengenal satu kejadian peristiwa itu hanya dari satu ayat saja, itu nggak utuh, itu nggak sepenuhnya. Itu bayangkan kalau Anda kenal orang cuma kenal dia 1 bulan saja, sedangkan hidupnya itu ada 70 tahun begitu. Ya nggak mungkin dong kita bisa mengenal dengan jernih.
Jadi, kalau Anda mau membahas satu ayat ini, silakan, mari kita bahas. Tetapi poin saya adalah begini, jangan sampai menarik kesimpulan bahwa kematian Yesus itu hanya bisa ditafsirkan atau diartikan dari satu ayat ini saja, yaitu Yohanes 11 ayat 51 ini. Enggak sih. Banyak ayat yang lain yang mengatakan bahwa ya Yesus mati untuk menebus dosa, begitu. Bahkan dari dia sendiri ada yang mengatakan itu. Jadi, menurut saya kesimpulan bahwa Yesus kalau dia mati, maknanya hanya untuk orang Israel saja dan bukan untuk menebus dosa. Itu salah. Karena itu hanya berdiri di satu ayat ini saja. Bukan secara keseluruhan alias tidak komprehensif. Jadi poin saya begitu ya. Nah, kalau omongan saya ada yang putus-putus, tolong kasih tahu ya. Thank you. Oke. Iya, memang betul. Narasi yang terbangun di dalam Bible itu memang dasar pijakannya, tujuan penyaliban bukan hanya yang ada di dalam Yohanes 11. Ada beberapa item. Di antaranya Paulus. Paulus mengatakan untuk itulah Yesus disalibkan agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kemudian yang lain, Paulus pun mengatakan bahwa untuk itulah Yesus mati. Apa tujuannya? Agar menghapuskan seluruh hukum Torah. Jadi Paulus mengatakan dua item ini. Pertama, dia mati agar dia bangkit menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yang kedua, Yesus mati agar Yesus bisa menghapuskan semua aturan-aturan beserta perintah-perintah ketetapan hukum yang ada dalam hukum Torah. Tapi apalah arti itu semua? Kalau ternyata latar belakang penyaliban tidak ada Paulus di situ. Tidak diundang Paulus di sana untuk rapat bersama dengan Mahkamah Agama, memutuskan kemudian perkara kematian Yesus itu latar belakangnya apa. Paulus nggak tahu. Nah, sedangkan yang hadir di sana adalah orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, Mahkamah Agama, imam-imam. Mereka berkumpul. Dan kesepakatan yang terjadi di sana ketika mereka ingin membunuh Yesus, tak ada dosa waris. Tak ada hukum dosa yang dianut oleh Adam dan keturunannya. Tidak ada untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang melakukan dosa. Karena orang-orang tidak bisa menanggung dosanya, maka harus ada korban yang suci untuk menjadi penebus, sebagaimana domba suci, kambing suci, sapi suci, lembu suci. Itu nggak ada latar belakang itu. Setelah kejadian orang-orang ini sepakat membunuh Yesus demi menyelamatkan mereka dari cengkraman Roma, barulah muncul cerita-cerita versi Kristen. Yesus mati untuk dosa kita. Padahal saudaraku, Yesusnya jelas menerangkan dan diterangkan di dalam keadaan Yohanes 8 pada saat ingin dibunuh. Apa kata Yesus? Yohanes 8:37 sampai poin 44. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam dirinya. Jadi orang yang ingin membunuh adalah orang yang tidak memiliki firman, bukan pelaku firman. Sehingga dia mengatakan, kalian ingin membunuhku, kenapa? Karena iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti dari data ini kita bisa tahu bahwa ternyata yang ingin membunuh Yesus itu iblis. Dengan kata lain, Imam Kayafas ini bernubuat, itu nubuatannya bukan dari Elohim, tapi nubuatannya dari iblis. Kenapa saya mengatakan nubuatannya itu dari iblis? Coba kita lihat di dalam kitab Markus 14 nomor 1. Hari raya Paskah dan hari roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Apakah ini dari Tuhan? Sudah pasti itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Matius 26 nomor 4. Apa dikatakan di sana? Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Apakah ini dari Tuhan?
sudah pasti itu dari iblis. Kita baca nomor 59 dari Matius 26 tadi. Apa yang diterangkan di sana kemudian? Ini jelas. Apa katanya? Imam-imam kepala, Kayafas dong. Malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Ini dari Tuhan. Mustahil dari Tuhan. Tipu muslihat, mencari kesaksian palsu, kesaksian ingin membunuh Yesus, itu tidak mungkin dari Tuhan. Berarti Imam Kayafas bersepakat membunuh Yesus, itu bukan berkata dari dirinya bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita, melainkan dari iblis. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Iblis berupaya merasuki mereka, termasuk Imam Kayafas, agar Yesus bisa dibunuh. Tujuan mereka bersepakat dengan iblis agar bangsa mereka kemudian lolos dari penjajahan Roma. Tujuan iblis terhadap orang Yahudi agar orang Yahudi bermimpi kalau dia akan diloloskan dari penjajahan Romawi. Tujuan iblis kepada di luar orang Yahudi agar orang-orang di luar Yahudi dengan matinya Yesus, mereka menganggap dosa mereka ditebus di atas tiang salib. Mungkin saudara bisa mencerna apa yang saya jelaskan. Berdasarkan data yang ada, tidaklah mungkin Tuhan berkongsi dengan Kayafas, dengan imam kepala, dengan mahkamah agama, dengan melakukan kesaksian tipu muslihat. Tidak mungkin. Tuhan membenci hal-hal seperti itu. Berarti penyaliban diselimuti oleh karya iblis. Tak ada keselamatan di situ. Termasuk mimpi bahwa penyaliban adalah untuk menebus dosa-dosa Kristen. Semua itu adalah mimpi yang sudah tersusun rapi oleh iblis. Makanya Yesus mengatakan apa? Coba Anda lihat di dalam Lukas 22. Nomor berapa tuh? Nomor 53, 52, 53. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Ketika imam-imam kepala datang bersama dengan algojonya kepada Yesus, apa kata Yesusnya? Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang, ingin membunuh aku, padahal setiap saat engkau bersama aku di dalam bait suci, tetapi kau ingin tidak membunuh aku. Tetapi saatmu tiba, saatnya kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan berarti yang datang kepada Kayafas adalah penguasa gelap. Jadi mohon maaf, saya ingin katakan kepada saudara, apa yang dialami Yesus ini adalah rekayasa iblis. Namun pertanyaannya, ketika kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penyaliban ini diselimuti oleh alam gelap, apakah pencipta langit dan bumi yang mengasihi Yesus membiarkan hamba yang dikasihinya itu mati oleh iblis? Tidak mungkin. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak sedikit pun iblis berkuasa atas diriku. Berarti yang disalib siapa? Salah satu dari mereka pelaku kejahatan itu. Saya kira begitu Bang, silakan. Nah, ini menarik. Ya, thank you. Saya udah perhatikan baik-baik. Tadi yang Bang Zuma bilang tentang yang Paulus, ya. Maaf sekali, kita nggak perlu tulisan Paulus untuk menyimpulkan bahwa Yesus itu memang sendiri mau mati, begitu. Tanpa tulisan Paulus, ya, saya bukan bilang tulisan Paulus jelek atau tulisan Paulus nggak penting, enggak. Tetapi tanpa tulisan yang tadi Anda kutip dari Paulus pun, ya Yesus tetap mengumumkan dirinya bahwa dia akan mati kok, begitu. Dia akan mati dan memberikan nyawanya untuk penebusan, begitu. Markus 10:45 contohnya, saya bacain ya. Markus 10:45 itu dia jelas, itu dengan jelas dia bilang, sebentar, 10:45.
Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan, garis bawah ini, memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Begitu. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Dan ada ini yang kedua, data yang kedua. Sebelum Yesus disalib, dia ada perjamuan. Minum anggur, makan roti. Dan ingat, waktu perjamuan Yesus bilang apa? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, nyawanya akan ditumpahkan bagi kamu, menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu Yesus ngomong sendiri. Bukan lewat imam, bukan lewat Paulus, bukan lewat murid-muridnya. Itu statement Yesus sendiri. Oke? Nah, kalau Yesus sudah ngomong begitu, ya masa kita mau terjemahkan atau interpretasikan aneh-aneh begitu? Nggak mungkin dong. Nah, terlepas dari Imam Kayafas yang menubuatkan bahwa Yesus mati, ya memang betul juga sih Yesus mati. Dan terlepas dari yang tadi Bang Zuma bilang, bahwa ini kalau memang Imam Kayafas bukan dari Elohim, ya dari iblis begitu, ya wes, itu boleh. Mereka, saya udah bilang, itu punya agendanya masing-masing. Imam Kayafas mau Yesus mati karena untuk ini itu. Iblis mau Yesus mati, jelas, sudah jelas banget. Dia punya agendanya sendiri, begitu. Dan yang lain-lainnya, orang-orang Yahudi yang lain ya mau mati juga, begitu. Mau Yesus mati maksudnya. Tapi poin saya satu, nggak boleh dilupa ya, bahwa statement Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia itu menyerahkan nyawanya. Kalau menyerahkan nyawanya ya pasti mati dong, nggak mungkin enggak, begitu. Dan dia bukan bilang, nanti akan ada orang yang menggantikan aku untuk mati. Enggak, dia nggak bilang begitu sih. Begitu. Saya mau bahas yang menarik lagi. Kalimat Bang Zuma yang terakhir tadi. Begitu. Bahwa Yesus, sebenarnya Anda mau bilang bahwa Yesus sebenarnya nggak mati. Begitu. Ya ada yang disalib, tapi bukan Yesus. Karena saya tahu ya, Muslim tidak mungkin mempercayai bahwa Yesus itu disalib. Karena pasti orang lain yang disalib, begitu kan. Nah, saya mau katakan begini, dari tadi kita itu sebenarnya membahas makna kematian Yesus, begitu. Kalau kita membahas makna kematian Yesus, salah satunya adalah Yesus mati untuk menebus dosa, ya, itu salah satu maknanya. Nah, tapi menurut saya begini, jangan repot-repot membahas makna kalau faktanya saja ditolak. Jadi kalau memang faktanya saja, kalau faktanya saja tidak terjadi, ya apalah ngapain bahas maknanya, repot-repot, begitu. Toh memang nggak disalib, gitu kan? Kalau ya, toh memang nggak disalib. Jadi ngapain repot-repot bahas makna? Nggak perlu kita bahas Yesus mati untuk menebus dosa, Yesus mati untuk menyelamatkan orang-orang Israel sesuai dengan yang Kayafas, tuh nggak perlu bahas begitu. Jadi yang harus kita bahas sebenarnya malam ini itu adalah, benar nggak sih Yesus ini disalib atau enggak? Begitu. Rasional nggak Yesus itu disalib? Begitu. Jangan-jangan benar yang Bang Zuma bilang, bukan Yesus yang disalib. Nah itu yang harus kita bahas sebenarnya. Faktanya atau fiksi. Begitu. Jangan bahas maknanya dulu, kalau faktanya saja nggak diterima. Menurut saya begitu. Oke, itu respon saya. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama ketika saudara mengambil Markus 10 nomor 45, itu masih multi tafsir. Kenapa bisa demikian? Kita lihat perkara yang ada di lapangan. Orang-orang ini sepakat membunuh Yesus karena ketakutan mereka, bangsa mereka dirampas oleh Roma. Mereka takut, maka satu orang ini harus menjadi tumbal. Sehingga ketika itu betul adanya, keadaan pada saat itu benar-benar adanya kayak begitu, bahwa orang Roma akan merampas, karena itu pernah terjadi. Bagaimana seorang Herodes berupaya membunuh bayi Yesus. Mereka ingin membunuh bayi Yesus ini. Apa tujuannya? Faktor politik. Karena mereka tidak mau ada seorang raja yang bangkit di tengah bangsa yang sedang mereka jajah. Apalagi sampai bangkit raja yang sama seperti Salomo, Daud,
Itu bahaya itu. Maka mumpung dia belum dewasa, bunuh ketika ia masih kecil. Kalau sampai itu betul, Yesus yang mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang yang benar. Ingat saudaraku, memberikan nyawa bukan berarti harus mati di tangan penjahat. Memberikan nyawa juga salah satunya adalah dia rela terangkat ke langit bersama dengan malaikat meninggalkan bumi demi untuk supaya dia tidak di tengah-tengah bangsanya, agar bangsanya tidak dirampas oleh penjajah Roma. Artinya dia rela nyawanya terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Jangan dikonsumsi menyerahkan nyawa harus mati, enggak. Dia harus menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya. Kenapa bisa demikian adanya tafsirnya? Coba Anda lihat ketika dia berdoa di Taman Getsemani, apa katanya? Wahai Bapa, biarlah sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Data selanjutnya mengatakan apa? Maka seorang malaikat turun dari langit, memberikan kekuatan kepadanya sehingga peluhnya maka dia berdoa, semakin berdoa bersungguh-sungguh, dan peluknya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Apa tujuan malaikat ini datang? Baca Matius 4, baca Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Kata iblis, Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu, binasakan dirimu. Sebab kalau itu sampai terjadi dan kau betul-betul anak Elohim, maka dia Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis, kata iblis, jika engkau anak Elohim, maka Elohim tidak membiarkan itu terjadi. Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Alhasil, Yesus ketika terancam ingin dibunuh oleh musuh, dia berdoa. Apa yang terjadi? Malaikat benar-benar turun. Untuk apa? Maka Yesus menyerahkan nyawanya untuk terangkat ke langit bersama dengan malaikat. Jadi jangan ditafsirkan. Tafsir muncul di sini, multi tafsirnya. Kenapa dikatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang? Kenapa? Orang Israel kala itu, Bung, adalah orang yang berada di bawah tawanan kekaisaran Romawi. Mereka adalah orang-orang tertawan, bukan orang merdeka. Maka apa Imam Kayafas dan orang-orang yang dikhawatirkan pada saat itu adalah ketika kita biarkan Yesus tetap melata di Yerusalem, maka itu sama dengan kita membiarkan bangsa Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Nah, Yesus tahu itu enggak? Tahu. Maka Yesus mengatakan, biarlah aku pergi daripada bangsaku dirampas oleh Roma. Itu ada betulnya. Tapi bukan berarti memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Untuk apa? Di mana dalilnya Tuhan menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Jadi tafsir Anda yang keliru, tafsir saya yang betul. Kenapa saya katakan keliru? Belum ada sejarahnya Tuhan membebaskan orang jahat dengan mengorbankan orang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu sangat jelas tuh. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin dia merelakan nyawanya pergi, merelakan dirinya dibunuh demi untuk penjahat? Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Jadi saudaraku, Anda mentafsirkan hal yang tidak relevan dengan apa yang ada di tengah-tengah kaum Israel terkait dengan adat istiadat keberagamaan mereka. Mereka bukan penyembah dewa Molok yang harus mengorbankan manusia demi mendamaikan mereka dengan dewa Moloknya. Bukan. Catat itu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lalu persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Mana Nabi Musa memerintahkan mengorbankan manusia? Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Israel, apabila mereka ingin menebus dosa, hendaklah mereka mengorbankan kambing, sapi, lembu, domba. Tak ada manusia, Bang. Jadi yang dimaksud menjadi tebusan bagi orang banyak adalah
Yesus rela terangkat ke langit dibawa oleh malaikat ketika ia berdoa, daripada dia tinggal akan terjadi huru-hara besar. Mending dia pergi demi untuk menyelamatkan orang banyak. Itu fakta, itu real. Itulah yang terjadi terhadap nubuatan dan keadaan yang terjadi pada masa itu. Jadi kita harus melepaskan doktrin dan dogma ketika kita membaca data. Jangan data itu kita arahkan kepada dogma yang kita imani, tetapi data sesuai dengan cerita kisah pada masa itu. Dan kita dudukkan perkara itu kepada niatan pelaku-pelaku yang ada untuk menyalibkan Yesus. Nah, muncul pertanyaan, bolehkah saudara menunjukkan data kepada saya bahwa Elohim menginginkan mengorbankan orang benar demi untuk membebaskan para pelaku dosa? Orang Kristen adalah orang berdosa, dikutuk katanya. Yesus datang menebus kutuk itu. Tolong tunjukkan dalil di mana Tuhan mengorbankan orang benar demi untuk melepaskan kutuk orang-orang yang bersalah. Silakan. Ya, thank you. Nah, ini semakin menarik. Aduh, sayangnya waktu saya nggak lama. Saya cepat aja. Anda bahas Markus 10 ayat 45 yang tadi saya sudah ungkit di awal. By the way, ayat itu Anda interpretasi. Saya membacakan apa adanya, mengartikan apa adanya, terus terang, tidak ada tafsiran aneh-aneh. Yesus bilang, memberikan nyawa. Sudah, memberikan nyawa sudah pasti mati. Bukan terangkat ke langit. Kalau Anda menafsirkan memberikan nyawa sama dengan terangkat ke langit, nah itu perlu pertanggungjawaban tulisan secara sistematis teologinya seperti apa. Dari mana itu bisa muncul terangkat ke langit. Begitu. Walaupun saya tahu background Anda ya pasti Islam, ya tentu Anda tidak akan setuju bahwa Yesus itu mati. Makanya Anda pasti akan memberikan tafsiran yang aneh-aneh, yang macam-macam, kalau ada perkataan atau statement ya dari Yesus sendiri yang mengatakan dia akan mati. Kebanyakan teman-teman Muslim yang saya debat, yang saya diskusi, begitu ketemu Yesus yang dengan lantang mengatakan dia mati seperti ayat ini, dia pasti tafsirnya aneh-aneh, tafsirnya macam-macam. Termasuk seperti Anda, Bang Zuma, yang mengatakan bahwa ya dia terangkat ke langit, maksudnya bukan mati, begitu. Ya, jawabannya enggak sih menurut saya. Karena masih ada ayat yang lain yang mengatakan dia mati. Yang tadi Anda tahu yang tadi saya bilang itu, yang di waktu perjamuan malam terakhir, yang dia mengangkat anggur, ini menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu bukan anggur yang darahku yang akan menjadi tebusan bagi banyak orang, itu bukan ya, cawan yang Yesus pegang itu, bukan, itu mah udah habis diminum begitu. Tapi itu makna bahwa ya nanti dia akan mati dan darahnya menjadi tebusan bagi banyak orang begitu. Oke, kembali ke Markus 10:45. Itu bukan, saya sama sekali nggak nafsir aneh-aneh. Anda yang menafsirkannya aneh, yaitu naik ke atas surga begitu. Nah, itu pun akan menimbulkan masalah baru. Kalau Anda meyakini bahwa Yesus naik ke atas surga, lalu yang disalib, nah ini kita kembali ke fakta nanti ya, kita akan kembali ke fakta. Tapi saya mau jawab pertanyaan Anda dulu. Di mana ayat bahwa Bapa mengorbankan, Elohim mengorbankan orang-orang baik untuk orang-orang, saya lupa, sorry. Tapi intinya ya, saya tahu maksud Anda. Jawabannya nggak ada sih. Kalau Anda bertanya sesuatu yang sudah didesain, tidak ada jawabannya, ya pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Begitu. Tapi saya juga bisa balik tanya, di mana ayatnya Yesus tidak mau dikorbankan oleh Bapa? Di mana ayatnya? Coba saya mau tahu. Bapa melarang bahwa Yesus disalib. Saya mau ayat yang seperti itu, ada nggak? Baik. Coba Anda bisa jawab selantang saya menjawab, begitu. Coba, silakan. Baik. Thank you. Oke. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Namun sebelumnya, saya kasih Anda referensi supaya Anda jadikan sebagai bahan pelajaran dan renungan. Yesus tidak pernah berkata, aku akan meninggalkan dunia, sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab dalam kitab Markus. Sesuai yang tertulis dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, 13 surah Paulus. Atau keempat kitab kanon. Atau di Kisah Para Rasul. Itu tidak pernah.
Sabar. Keluaran 23 berapa, sorry? Sambil saya buka dulu. Keluaran 23, nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Itu satu. Oke, saya sambil baca ya. Ya. Yesus mengatakan dalam Lukas 24, nomor 44, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Nabi-Nabi. Bukan kitab Paulus, bukan kitab Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Itu satu. Yang kedua, Matius 24, nomor 26. Yesusnya mengatakan, atau yang ada dalam Lukas 22, nomor 22, dia harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab terdahulu, bukan kitab yang akan muncul. Lalu dikatakan dalam Matius 26, nomor 24, dia pun mengatakan bahwa aku harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Yang telah tertulis. Berarti Anda itu, perjanjian baru itu muncul setelah Yesus tak ada. Sementara Yesus mengatakan, kitab yang sudah tertulis, berarti kitab terdahulu. Bahkan di dalam Lukas 24, 44, Yesus menyebut Taurat. Berarti salah satu poin yang ada di situ adalah ketika dikatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Dusta. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin Yesus mau dijadikan sebagai tumbal untuk orang-orang yang bersalah? Sementara Tuhan yang mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Amsal 6, nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Jangan kau membunuh, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan, penyaliban, kalau Yesus yang dibunuh, berarti itu bukan merupakan sesuatu simbol penyelamatan dari Tuhan. Tetapi itu hanyalah janji-janji dari iblis. Karena Tuhan terhadap pembunuhan kepada orang yang benar, jangankan membunuhnya, menumpahkan darah orang yang benar saja itu adalah hal yang dibenci dan bahkan kekejian dalam hatinya. Bagaimana bisa Yesus orang benar ditumpahkan darahnya bahkan dibunuh, justru membuat Tuhan menyelamatkan orang-orang jahat? Sekarang karena waktu Anda singkat, saya ingin bertanya kepada saudara, siapa yang dimaksud di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 4 nomor 11? Siapa yang dimaksud dengan batu penjuru ini? Yesus kan? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini Yesus kan? Sepakat kita karena sudah tertulis Yesus. Sekarang kita lihat di dalam Mazmur 118. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Aku akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 118. Nomor 22-nya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini siapa, Bang? Siapa batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan ini? Yang ada di Mazmur 118. Nomor 22. Yesus bukan? Yesus. Berarti benarlah ucapan Yesus bahwa aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur nomor 17-nya. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu jelas itu. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan Tuhan melakukan perkasaan dan seterusnya. Jadi kata Yesus, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian.
Ini batu penjuru nih. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Mengatakan dengan lisannya sendiri sesuai apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daud tentang dirinya. Dan pengakuannya sendiri di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Salah satunya adalah, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Berarti Yesus tidak mati, Bang. Terangkat dia langsung ke bumi, ke langit. Makanya ketika Petrus berkhutbah, kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, apa yang diterangkan oleh Petrus di data nomor 31-nya? Karena itu, ia telah melihat ke depan. Nomor 29-nya dikatakan begini. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Dia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud itu sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan. Daud telah melihat ke depan, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati, tidak akan ditinggalkan di alam kubur. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim. Dan tentang hal itu kami semua menjadi saksi. Dan sesudah itu Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Ditinggikan oleh tangan kanan. Siapa tangan kanannya Elohim? Malaikat. Itulah tadi ketika Yesus berdoa, maka malaikat datang memberikan kekuatan kepadanya. Diangkat dia, ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Itu khotbah Petrus terkait dengan nubuatan Daud. Dan Yesus menuju kepada nubuatan Daud. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Dan di dalam kitab Mazmur jelas dikatakan di sana, aku tidak akan mati. Siapa kira-kira itu? Daud? Tidak mungkin. Daud mati. Satu-satunya kandidat hanyalah Yesus. Berarti yang ada di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 mengatakan Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu betul tertulis di dalam Mazmur 118. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku ini pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi penjuru. Hal itu telah terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu di dalam nama Tuhan. Inilah yang terjadi ketika Yesus masuk ke Bethlehem menggunakan keledai. Hosana anak Daud, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Yesus. Mazmur 118. Itu Yesus. 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 Aku tidak akan mati, melainkan tetap hidup. Ingat dari awal tadi, Bang, kesepakatan nubuatan Kayapas membunuh Yesus itu dilanjutkan misi mereka dengan kesaksian palsu, tipu muslihan, kesepakatan kemudian dengan iblis, lalu iblis merasuki Yudas. Apakah itu semua berhasil membunuh Yesus? Tidak mungkin. Tuhan sudah menyediakan keselamatan untuk dia. Jadi yang dikatakan tadi Markus 10:45 itu lebih benar ke saya daripada ke Anda. Anda hanya ingin Yesus mati sama seperti iblis ingin Yesus mati, sedangkan saya sama seperti Elohim tidak menginginkan kematian kepada Yesus, yaitu tidak menginginkan kematian terhadap orang yang benar. Anda berada pada kubu iblis, saya berada pada kubu Tuhan. Tidak menginginkan kematian terhadap orang benar, tetapi Anda bersama iblis menginginkan kematian terhadap orang yang benar.
Selamat, saudaraku. Silakan. Akhirnya selesai. Thank you. Balik ke Keluaran 23 ayat 1, 2, 3, ayat 7, ayat 8. Itu sama sekali enggak bilang Bapa melarang Yesus disalib. Kayaknya Anda salah ayat. Jadi tolong kasih saya ayat yang lain yang betul. Jadi sekali lagi saya tanya, ada nggak ayat yang melarang bahwa Bapa melarang Yesus untuk disalib? Langsung dijawab, Jangan thank kau you. membunuh orang yang benar. Itu larangan atau bukan, Bang? Kalau ayat 23 nggak bilang begitu tuh. Ayat 23 saya bacain ya, ayat 1, 2, 3. Haruslah. Janganlah engkau menyebar kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Itu ayat 23 ayat 1. Berarti bukan dong ayatnya. Nah, sekarang Anda baca nomor 7-nya. Kan Ayat ini 7, bohong. oke. Ini kan kebohongan yang Anda Haruslah kau jauhkan darimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab Itu aku larangan. tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini Itu nggak sesuai larangan. dengan yang saya minta. Itu Saya larangan. kan minta spesifik. Saya Itu minta larangan. spesifik. Saya Itu minta larangan atau spesifik. bukan? Itu larangan atau bukan? Saya minta spesifik. Itu larangan Saya minta atau bukan? spesifik. Itu Saya minta larangan spesifik. atau bukan? Saya minta spesifik. Itu larangan Saya atau minta bukan? spesifik. Halo, Saya jawab dengan gentle Udah, bahwa oh, berarti- tadi saya itu bilang Udah, kan, oh, pertanyaan berarti Anda abangku. itu nggak ada jawabannya. Ya, Udah kan, kalau Anda nggak mau jawab nggak apa-apa. Ya itu Nah, udah begini kan, Bang Zuma, kalau sekarang nggak ada pertanyaan saya jawabannya, dengar dulu, ya saudaraku nggak apa-apa, Mario. saya nggak akan bully. Saudaraku gitu. Mario, Kalau memang silakan. Anda nggak bisa cari ayatnya, ya nggak apa-apa. Saya nggak Inilah- akan bully kok, begitu. Dengarkan saya, saudara. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Itu larangan atau bukan? Iya sih, tapi kan ayat yang saya minta spesifik Bang. Bapa melarang Yesus mati. Yesus orang benar atau bukan? Bapa melarang Yesus mati nggak ayat itu? Saya ulang pertanyaan saya. Yesus orang benar atau bukan? Ya justru saya akan jawab itu setelah Anda jawab saya. Yesus orang benar atau bukan? Ya, Anda jawab saya dulu, baru saya jawab itu. Ya, Anda jawab dulu. Anda jawab dulu. Anda Ya jujur. enggak lah, kan saya dulu. Enggak Nah, loh, gini loh. saya Tadi sudah kan Bang Zuma di awal ditanya. saya sudah memberikan data kepada saudara. Loh gini Bang, enggak. Tadi kan Anda nanya duluan kan di awal. Ya, ini saya sudah jawab. Ada nggak ayat bahwa bukan. Tadi Anda kan nanya dulu ke saya tentang ayat kan. Terus saya bilang ayatnya nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Saya bilang ayatnya nggak ada. 1-0 kan? Saya 1-0. jawab saya dijawab dengan 1-0. gentle. Lalu Terus saya Anda juga minta bertanya dong kepada ayat saya, yang enggak, ini bukan mana masalah. dalilnya Tuhan bukan masalah melarang menang membunuh kalah. Yesus, kan begitu? Betul? Iya, tapi saya juga nanya kan, di mana dalilnya Bapak melarang Yesus mati? Oke, baik. Dengarkan Spesifik. baik-baik. Spesifik. Saudaraku, dengarkan Spesifik, saya ya. baik. Dengarkan saya baik-baik, saudaraku. Dengarkan. Saya bacakan Anda data di dalam Lukas 24 nomor 44. Nih, saya bacakan datanya. Supaya Anda dengarkan baik-baik dan yang di bawah juga bisa menyaksikan kita. Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat ada nama Yesus disebutkan. Kalau nama yang Anda cari. Dalam kitab Taurat Musa, tolong tunjukkan nama Yesus di Taurat Musa. Silakan. halo. Jangan menjawab. Sabar dulu. Saudara Ben, sabar Oh dulu. belum, ya. Saudaraku. Udah saya atau belum? Oh, belum. Saudara Mario, Siapa nih? Saya. Anda kan Oh, iya, iya. mencari Saya jawab. nama Yesus di Keluaran 23 nomor 7 itu Anda cari nama Yesus kan? Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Kalau Anda mencari nama Yesus di Taurat sehingga Anda mengatakan itu untuk Yesus, tolong tunjukkan nama Yesus di Taurat. Ada enggak sesuai dengan pengakuan Yesusnya bahwa ada aku ditulis di Taurat? Kalau tidak ada berarti Yesus pembohong atau gimana ini? Atau Anda hanya ingin menghindar supaya misi iblis bisa Anda bantu agar tergenapi? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yesus, emang ada namamu di dalam Taurat? Tidak ada nama Yesus di Taurat. Tapi Yesus Emang ada mengatakan, nama Muhammad di Taurat?
Mati meja. Sabar bang, sabar. Jangan emosi. Ini ilmiah kita diskusi. Anda menuntut saya menunjukkan nama Yesus di dalam Keluaran 23 nomor 7, bukan? Saya bukan data itu kuminta. Bukan satu ayat kuminta. Satu Taurat Anda tunjukkan. Ada nggak nama Yesus? Tidak ada. Terus kenapa Zuma, Yesus menjadikan Taurat sebagai siapa raja referensi? seks? Ayo. Ayo saudara. Kenapa Yesus mengatakan kemudian Zuma raja seks siapa? Bang Ben, jangan dulu. Jangan begitu, jangan begitu. Raja seks itu yang Tuhannya keluar dari vagina. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Carikan saya nama Yesus. Satu Taurat itu, ada nggak nama Yesus? Silakan. Ya, thank you. Ada nama Yesus Saya di nggak Taurat. akan menjawab pertanyaan kalau Anda memberi pertanyaan. Itulah bukti Jadi bahwa pertanyaan saya masih sama. Dengar. Sebenarnya itu jawaban untuk Anda tuh. Bahwa di dalam Taurat kalau Anda mencari dengar. Pertanyaan saudara adalah tolong tunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama Bapak melarang membunuh Yesus. Artinya harus ada nama Yesus kan? Nah, tolong tunjukkan kitab Taurat, kitab Tanakh, semua kitab Yahudi tunjukkan kalau ada satu nama Yesus anak Maria di situ. Saya turun dari Komal ini kalau Anda bisa tunjukkan. Berarti tidak ada kawan. Berarti Yesus itu orang benar, yang dimaksud di situ adalah Dia. Jangan kau membunuh orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Udah selesai kita Bang Mario? Waktu Anda habis? Jaringan Anda kayaknya gabung. Sudah? Oh ya, sudah. Oh ya, saya gangguan sedikit memang dari tadi. Iya, silakan. Oke, kasih saya kesempatan ngomong ya. Oke, saya nggak interupsi Anda dari tadi. Oke, Keluaran 23 ayat 7 yang Anda bilang, itu sama sekali tidak mengatakan tentang Yesus. Yang saya maksud tadi itu jelas ya. Saya kalau bilang ada, saya bilang ada. Tapi kalau nggak ada, saya bilang nggak ada. Keluaran 23 ayat 7 itu membahas tentang orang-orang, hubungan sama sesamanya. Bukan tentang penyalipan Yesus. Jadi kalau dibilang, kamu nggak boleh bunuh orang yang nggak bersalah. Iya, jelas. Itu pasti dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi itu bukan di dalam konteks penyalipan Yesus. Jadi itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan penyalipan Yesus. Oke, itu jawaban saya. Berarti, kalau Anda menghindar dari pertanyaan saya, dengan memberi saya pertanyaan terus, ya itu terserah Bang Zuma. Kalau cara Bang Zuma begitu sih, ya terserah sih. Saya sih nggak begitu. Kalau saya, orang tanya, saya bilang nggak ada. Kalau saya bilang ada, ya saya bilang ada. Begitu. Lalu, Anda salah menafsirkan ayat 23, pasal 23 ayat yang ke-7 tadi. Seperti yang tadi saya bilang. Nah, mengenai Taurat yang mana sih tadi Anda bilang itu? Yang di dalam Lukas kalau saya nggak salah ya. Itu nggak dibilang sama sekali tentang nama Yesus kok, enggak. Itu penafsiran. Terus kenapa Anda cari nama? Kenapa Anda mencari yang nama? salah. Kenapa Anda mencari nama salah. kalau gitu? Anda minta, maaf, saya interupsi. Anda minta saya menunjukkan Tuhan di dalam Perjanjian Lama melarang membunuh Yesus. Maksudnya harus ada nama Yesus kan? Iya, enggak harus ada. Ya, yang tadi ini orang harus. benar siapa? Orang benar ini siapa? Orang-orang Israel pada waktu itu, bukan Yesus. Yesus kenapa kemudian merujuk kepada Torah? Mana bagian yang menunjuk pada Taurat? Ini bukan bahasa bicara tentang penyalipan. Lukas 24, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Iya, tapi bukan ini. Lalu bukan yang mana? Ini. Lalu yang mana? Bukan yang ini. Iya, lalu yang itu mana, Bang? tentang. Lalu yang mana? Ya, tapi bukan yang ini dulu. Iya, lalu Oke. yang mana kalau begitu?
Ah, Oke, bahas yang Taurat yang itu saya yang perlu waktu yang tersendiri yang panjang. Oke, tetapi tidak yang ternyata ini, masih ada karena ini Paulus jelas kok zaman kalau Anda modern. baca konteksnya, ya intinya lu Masih jangan ada berbuat jahat Paulus kepada zaman sesama. modern. Begitu. Ini bercerita tentang hak-hak manusia. Yesus manusia, abangku. Ini peraturan tentang hak-hak manusia. Orang benar harus jangan Iya, tapi dibunuh. lebih ini peraturan sipil, Haruslah bukan kau tentang Yesus yang mau jauhkan disalib, lu dirimu nggak boleh dari bunuh. perkara Enggak, bukan dusta. begitu. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang Iya, dusta nggak bersalah. ada. Ah, Iya mana? betul, cuma kan itu nggak sesuai dengan yang saya minta. Sekali Ya, lagi, kenapa harus memenuhi permintaan jangan Anda? diinterupsi dulu. Nanti ada waktu Anda. Kenapa Anda harus Tadi dipenuhi kan Anda permintaan minta saya ayat saudara? yang harus sesuai dengan yang Anda minta. Anda kan Tadi kan Anda lucu minta nih, ayat yang saudara sesuai Anda Mario. minta juga. Anda minta data, saya tidak minta kemudian nama. Saya hanya ingin tolong tunjukkan dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan membenarkan membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang yang salah. Saya tidak menuntut harus ada nama Yesus. Apa kata Anda, saudara? Tidak ada. Oh ya memang nggak ada namanya. Nah, begitu. 1-0. Betul, memang nggak ada. Nah, mana dalilnya? Jangan ini menyebut nggak nama. masalah. Jangan menyebut nama. Tunjukkan dalil Tuhan membenarkan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Ada nggak dalilnya? Iya, saya kan tadi bilang nggak ada. Nggak ada. Oke, iya. Sekarang iya. Ini bukan mau 1 sama 10-0 atau berapa. Oh, enggak. Ya toh Anda Anda harus juga tetap nggak bisa berada jawab pada pertanyaan saja tempat. sih. Anda harus berada pada tempat kalah. Karena saya didukung ya, dalil, kalau Anda tidak memang- didukung dalil. Anda hanya Ya asumsi sama dari saja, tadi, Abang. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya tadi. Karena Anda menuntut nama Anda Yesus, nggak bisa kan? jawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab pertanyaan Anda.